simulasi pembelajaran kelas rangkap model 221. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak sekalian, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke, hari ini kita akan belajar, tetapi hari ini agak berbeda karena kita akan belajar dalam satu kelas dengan level kelas yang berbeda, karena ibu guru kelas 5 sedang berhalangan hadir, jadi Ibu Lastri akan menggantikan ya. Jadi ibu persilakan anak-anak untuk duduk sesuai kelompok kelasnya masing-masing. Di sebelah kanan kelompok kelas 4 dan di sebelah kiri kelompok kelas 5. Baik, sebelum dimulai mari kita berdoa agar kegiatan belajar kita berjalan dengan baik. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, hari ini ibu mau mengecek kehadiran anak-anak sekalian. Dari pertama ibu ingin ngecek kehadiran anak kelas 4. Apakah semua hadir? Ya, semuanya sudah hadir. Nah, sekarang ibu akan mengecek kehadiran anak kelas 5. Oke, semuanya juga sudah hadir. Baik, kita akan mulai. Untuk pertemuan pertama, untuk kegiatan pertama, ibu akan mulai dari kelas 4. Belajar bahasa Indonesia, membahas tentang cerita fiksi. Ya, siapa yang suka membaca cerita? Ya, hampir semua pastinya anak-anak suka membaca cerita. Ada dia cerita fiksi, ada dia cerita non fiksi, ada dia cerita sejarah. Cerita fiksi itu adalah cerita yang dibuat pengarang berdasarkan hayalan, tidak nyata. Jadi pengarang membuat cerita itu menarik berdasarkan imajinasi yang dia miliki. Nah, banyak cerita-cerita fiksi yang nanti atau anak-anak nanti bisa temukan juga. Untuk hari ini dalam cerita fiksi yang akan kita bahas, jadi nanti anak-anak akan membaca ceritanya dengan seksama, kemudian mencari tokoh-tokoh yang ada di dalamnya, lalu tentukan karakter tokoh yang dimilikinya. Gampang kan? Oke, gampang. Jadi langkah pertama anak kelas 4 boleh membaca ceritanya. Setelah itu pada buku latihan kalian tuliskan nama-nama tokohnya dan karakter apa saja yang mereka perankan. Baik, nah itu untuk kegiatan kelas 4. Sekarang ibu akan beralih ke kelas 5. Ya, kelas 5 hari ini kita akan belajar tentang keragaman sosial budaya di negara kita. Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya. Bisa kita lihat ada banyak suku, ada banyak keanekaragaman budaya dan berbagai macam agama yang menyatu dalam satu kesatuan bangsa Indonesia. Nah, kita harus bangga dan mau melestarikan dan juga harus saling menghormati. Sekarang ibu mau tanya pada kelas 5, ada berapa agama yang diakui di Indonesia? Ya, betul. Nah, agama yang berbeda-beda itu bersatu hidup dalam satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Di situ kita diajarkan untuk bisa saling menghargai satu sama lain. Ya, karena kita bertumbuh di negara yang sama. Lalu ada berapa suku? Ada banyak. Suku-suku apa saja yang anak-anak bisa temuin di sekitar anak-anak atau teman-teman anak-anak berasal dari suku-suku apa aja? Ya, ada dari suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku Manado, dan banyak lagi. Dari berbagai suku itu biasanya mereka mempunyai bahasa daerah juga. Bahasa daerah yang bisa membuat anak-anak
belajar, bahkan belajar bahasa-bahasa daerah dari teman-teman sendiri, sehingga anak-anak bisa menjadi kaya budaya dan bahasa. Ya, nah anak perhatikan coba bukunya, buku pegangannya, buku di halaman 11. Nah, di situ anak-anak akan baca atau cari tahu ada suku-suku apa saja di setiap pulau-pulau yang tersebar di Indonesia. Lalu anak-anak cari tahu juga agama-agama apa saja yang diakui di Indonesia. Anak-anak boleh baca, dan nanti pertanyaan yang akan halaman berikutnya anak-anak kerjakan. Dan dari situ anak-anak bisa memahami dan mengingat agama dan suku dan juga budaya yang ada di Indonesia, dan bagaimana sikap kita menghadapi atau menerima perbedaan suku budaya itu. Ya, disimak lalu jawab pertanyaan yang ada di lembaran latihannya. Paham ya? Ada pertanyaan untuk kelas 5? Oh ya, tidak. Untuk kelas 4, pertanyaan dan tugasnya mudah dimengerti ya. Baik, jangan lupa buku setiap latihan yang diberikan harus dikerjakan dengan baik, kelas 5 maupun kelas 4. Baik, ya demikian kegiatan kita hari ini. Ibu akan tutup dengan mengulang kembali kelas 4. Apa saja yang kita pelajari hari ini? Ya, kita belajar menentukan atau membaca cerita dari buku pegangan kalian. Lalu menentukan tokoh dan karakter yang dimiliki. Nah, untuk kelas 5 kita sudah belajar tentang bagaimana menerima perbedaan suku, agama, dan budaya yang ada di negara kita. Oke. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa dan selamat siang. Silakan ketua kelas dari kelas 5 memimpin untuk menutup kegiatan kita hari ini.